Nah, ngomong-ngomong soal haus, saya jadi haus beneran. Dan juga sama lapar juga sih. Sama lapar juga ya. Ini kalau misalnya pagi-pagi bawaannya seperti itu. Daripada kita lapar-lapar gitu, kita langsung aja yuk sarapan di mana kita pagi ini? Wah, pagi ini Lia seorang karyawati swasta akan mengajak kita mencicip tempat sarapan favoritnya. Lokasinya di daerah Kebayoran Baru. Oh, ini di Jakarta ya. Dan ini juga daripada kita ngecas-ngecas gitu ya. Mikirin makanan seperti apa. Langsung aja kita meluncur ke sana. Mantap. Oh ya, Anda yang juga punya informasi menarik, tempat sarapan favorit seperti Lia misalnya, maupun informasi apa saja, jangan disimpan sendiri. Anda bisa berbagi dengan kami lewat akun Twitter @officialnetnews. Saya Zen Design. Nah, ini udah buru-buru aja nih sekarang dari Swadia. Selamat pagi dan semangat beraktivitas. Halo, selamat pagi. Saya Rizky Amalia Joy Dirjo dan ini tempat sarapan favorit saya. Saya bekerja sebagai salah satu manajer di perusahaan jasa keuangan. Sehari-hari saya bekerja tuh mobile banget dari satu tempat ke tempat lain. Nah, pagi ini saya bersama satu rekan kerja saya, mau ke tempat klien di daerah Jalan Cipaku. Nah, di dekat sana biasanya saya mau sarapan dulu nih. Ada satu tempat di Cipaku yang mau kita datengin. Salah satu tempat favorit saya yaitu Koko Bogana. Menu favorit di Koko Bogana biasanya saya makan namanya nasi bogana. Nah, di dalamnya itu udah pasti ada nasi putih, pindang telur, terus suwir ayam opor, ada serundeng daging, tumis kacang panjang, sama ada sambal-sambalnya juga, sambal matah sama sambal gianyar, enak banget. Nah, yang enak dari nasi bogana ini rasanya sih udah pasti ya, karena nasinya tuh wangi banget, terus gurih juga, dan yang pasti porsinya sih nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, jadi pas banget buat sarapan. Nah, yang lebih enak lagi kalau makan nasi bogana ini pakai sambal-sambalnya. Yang pertama sambal mata. Sambal mata tuh nggak terlalu pedes sih, tapi karena banyak bawang-bawangnya, terus ada wanginya tuh unik banget. Jadi bikin nasinya ini jadi lebih berasa makin enak deh gitu ya. Terus satu lagi mesti cobain yang namanya sambal gianyar. Ya, sambal gianyar itu cabenya tuh dibikin kering dan ada bawang-bawang merah, bawang putih juga, dan ada daun jeruknya. Nah, untuk yang suka pedes nih, saya cuma cobain dikit karena pas saya coba banyak itu pedes banget. Pernah cobain gitu. Nah, selain nasi bogana, boleh dicoba nih namanya nasi pagongan. Nah, nasi pagongan ini ada tambahan sambelnya gitu. Isinya juga beda sih. Pertama ya, sambal tadi ada tambahan sambal terasi. Terus isinya itu ada telurnya, ada empal dagingnya, ada tambahan ikan asin dan rasanya lebih gurih gitu. Saya lebih suka nasi pagongan karena lebih unik. Nasinya berwarna hijau, hijaunya juga dari daun bayam, dan isinya telur pindang, ebi kentang, dan orek ikan asin jambal. Dan rasanya lebih cenderung gurih dan makanya itu saya suka. Karena konsepnya lebih kalau tradisional itu kan memang memperkenalkan juga, karena belakangan kan ini ya makanan-makanan yang tradisional itu lebih ketinggalan ya, lebih banyak ke junk food gitu ya. Makanya untuk memperkenalkan makanan tradisional itu lewat konsep ini gitu ya pemiliknya. Biasanya setelah selesai dari Koko Bogana, saya suka cari makanan pencuci mulutnya, cari dessert nggak jauh dari Koko Bogana. Itu ada restoran namanya Sam Strawberry. Letaknya mungkin sekitar 3 blok atau 3 menit lah kalau pakai mobil dari Koko Bogana ini.
Di Sam Strawberry biasanya saya paling suka itu pesen jus strawberry dan juga pesen puding coklatnya gitu. Nah, puding coklatnya itu berbeda dari puding lain karena biasanya puding itu kan flanya putih ya. Kalau ini coklat dan rasanya juga tidak terlalu manis gitu. Pas lah enaknya gitu. Untuk stroberinya sendiri, jus stroberinya juga tidak terlalu asam dan seger banget gitu karena walaupun dia dingin tapi dinginnya itu nggak sampai bikin kita batuk, enak banget, seger.